Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri Nurani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Prokes 5M dan betapa pentingnya vaksinasi. Karena di Indonesia ini masih cukup tinggi angka penularan COVID ini. Sebelum saya masuk ke dalam proses Prokes 5M ini, saya akan menjelaskan tentang virus corona ini. Virus COVID ini merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, dan ibu hamil maupun ibu menyusui. Coronavirus ini merupakan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Ada banyak kasus bahwa virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan. Namun banyak kasus bahwa virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat hingga kematian. Ada dugaan bahwa virus corona ini ditularkan oleh hewan ke manusia. Namun ternyata virus corona ini juga bisa dapat ditularkan melalui manusia ke manusia. Gejala umum yang biasa dialami penderita yaitu demam tinggi serta menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Namun juga ditemukan gejala baru yaitu di mana kondisi indera perasa dan indera pembau kita itu tidak berfungsi lagi. Dan ada juga penderita tanpa gejala. Kita harus waspada terhadap penderita tanpa gejala ini karena kan kita tidak tahu jika kita dari luar, kita tidak sengaja melakukan kontak fisik dengan penderita tanpa gejala ini. Selanjutnya, bagaimana agar kita terhindar dari paparan coronavirus ini, yaitu dengan cara 5M. Apa saja 5M itu? Ini dia. Yang pertama, kita ada mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang dikiranya cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan mencuci tangan itu menggunakan sabun, menggunakan air mengalir, dan mencuci tangan itu yang paling benar dan paling ampuh itu dilakukan selama 20 detik untuk beberapa kali sehari. Terutama saat kita habis dari luar, sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat kita sedang bersin atau batuk. Nah, selain mencuci tangan, ada juga kita cara yang instan, yaitu menggunakan hand sanitizer. Dan hand sanitizer ini disarankan alkoholnya setidaknya dengan kadar 60%. Jadi alkohol yang ampuh untuk membunuh COVID ini kadarnya 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya digunakan untuk orang-orang yang sakit saja, bukan untuk orang sehat. Tetapi karena virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Dan beberapa waktu setelah kebijakan WHO tersebut, akhirnya WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sakit maupun yang sehat, agar selalu menggunakan masker. Karena kan virus COVID ini juga bisa disebarkan melalui udara. Dan jika kita tidak menggunakan masker dan itu terhirup ke dalam tubuh kita juga bisa terinfeksi. Jadi untuk menjaga-jaga, kita menggunakan
masker itu setidaknya 2 lapis. Penggunaan masker ini tidak hanya di luar, penggunaan ini juga bisa dilakukan di dalam rumah, seperti ketika anggota keluarga kita yang terinfeksi COVID-19 terdapat keluarga kita yang berpotensi terkena COVID karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yaitu ada menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI. Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan jalur keluar, dan lain-lain. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dipatuhi oleh masyarakat. Karena saat kita sedang berada di rumah, maksud saya ketika kita sedang berada di luar, kita kan tidak tahu bagaimana orang yang terkena COVID dan tidak sengaja menularkan kepada kita. Sebaiknya kita di rumah saja dan menjauhi kerumunan. Semakin banyak Anda sering keluar bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit, karena kan COVID ini menyerang sistem imun kita. Menyerang kita jika sistem imun kita ini rendah atau berusia lansia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak Anda menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila Anda tidak berkepentingan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang sama, karena virus ini dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Selanjutnya, betapa pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Sejak vaksin COVID-19 di Indonesia datang, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terdampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 menurut saya adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19.
Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk divaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19 ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau terinfeksi virus corona. Jadi pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran untuk divaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin olahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, Anda juga bisa mengkonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dan ini adalah beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh. Yang pertama ada beniran hijau, yang kedua daun kelor, yang terakhir adalah kunyit. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan seputar COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai topik 5M dan vaksinasi. Dan bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.